lihat susunan pemain PSIS dan memang siapapun akan ingin tahu seperti apa kemampuan PSIS menghadapi kualitas yang dimiliki Sriwijaya sekarang, Bung. Saya pikir mungkin di sini peran Indrianto Nugroho ya akan sangat sentral karena dia biasa bermain sebagai striker, namun kita melihat dengan masuknya Bongo Pribadi, ia lebih ditarik ke tengah ya, mensupport dua striker ya. Iya, Mas, sekarang kita lihat Sriwijaya, Demis. Ini yang saya katakan tadi nomor 17 di Kit Kayamba. Pemain baru ya, Ber? Betul, dan 6 kali dia jadi best striker di Hong Kong, beruntun. Ini yang satu-satunya pemain yang di putaran kedua ini dikontrak langsung 2 tahun oleh Sriwijaya, Bu. Ini menunjukkan bahwa Sriwijaya tidak ingin kehilangan dia di musim depan. Ya, kalau kita lihat dari susunan pemain yang diturunkan oleh Bongo dan juga Rahmat Darmawan, paling tidak kita akan melihat beberapa nama yang belakangan hari menjadi buah bibir dari. Saya melihat justru keunggulan Rahmat Darmawan adalah jam terbang yang tinggi ya. Artinya dia sudah bisa mengantisipasi segala situasi dan juga kondisi di lapangan. Dan juga kalau kita melihat performance Sriwijaya pada musim ini kan terlihat jelas bahwa ia lebih memilih pemain yang bisa mencetak gol ya, artinya pemain yang produktif. 2 kali 45 menit sudah dimulai ketika wasit Jimmy Napitupulu, salah satu wasit terbaik Indonesia, meniupkan peluitnya. Di layar kaca kita lihat Sriwijaya sebagai tim tamu melakukan serangan atau melakukan penyerangan ke daerah PSIS dari kiri ke kanan. Mengambil pemain yang justru di tim lain itu dibuang. Ini yang membuat Persija itu kadang hanya nama, sementara kualitas pemain bisa dikatakan bahwa mereka banyak pemain buangan dari tim lain yang sudah tidak menganggap dia pemain yang layak untuk dipertahankan di Liga Utama. Kita kembali ke lapangan pertandingan, kita lihat baru saja Wow Carlos dijatuhkan, sebuah tendangan bebas yang diambil oleh Wow Carlos, pemain jebolan Arema ya, Ber? Betul, dan dia salah satu pemain asing penyelamat PSIS mungkin di putaran kedua ini, karena PSIS ini menurut saya ada mismanagement sehingga mereka tidak bisa menambah pemain asing di putaran kedua ini, Bu. Lemparan ke dalam tadi dilakukan oleh Amrizal. Sekarang bola dikuasai oleh Zahrahan, pemain yang menjadi motor atau andalan Rahmat Darmawan. Dan mobilitas sangat tinggi. Betul. Satu percobaan yang gampang sekali dimentahkan oleh Leng Lolo. Leng Lolo ini sudah lama menjadi sahabat Rahmat dari Persikota. Keras sekali paket mungkin ya, Ber ya? Karena memang sudah terbiasa bahwa pelatih lebih percaya kepada pemain yang sudah dia kenal, Bung, daripada dia tidak bicara kualitas tapi dia bicara pemain yang sesuai dengan kebutuhan dia. Paling tidak akan lebih mudah untuk mengatur permainan di lapangan. Pelatih Bongo Pribadi dan asistennya tadi Ahmad Muharya tampaknya agak sedikit khawatir dengan kondisi Haris Alisburi yang masih di pinggir lapangan. Kalau kita melihat justru para pemain Sriwijaya ini lebih confident ya pada saat memegang bola. Artinya mereka berani mencoba segala bentuk serangan. Bukan hanya terpaku dari tengah. Nah ini kita melihat hampir saja. Bar, barangkali itu sentuhan pertama atau asis pertama dari Kit Kayamba di Liga Jarum 2007 ya, Bar? Iya, kita lihat bagaimana screening ballnya, Bung ya. Betul. Artinya sudah menunjukkan kelas dan mudah-mudahan sampai akhir pertandingan dia tetap bisa menjadi contoh bagi striker lain. Kit Kayamba, Sriwijaya FC. Setiap kali dia memegang bola bisa dilihat, Bu. Ada 2 hingga 3 pemain yang mencoba dan akhirnya harus dijegal ya. Apakah pelanggaran oleh Kayamba? Dan sampai sekarang Kayamba justru bingung bagaimana dia yang dijepit justru bola untuk pemain PSIS, Bung. Tapi kalau dilihat di menit-menit pertandingan awal ini justru memang Kayamba terlihat sangat sentral. Mungkin ini suatu taktik bagaimana Kayamba ini bisa menarik para pemain belakang PSIS, terutama tadi tendang sudut yang pertama di pertandingan PSIS melawan Sriwijaya akan diambil langsung oleh Julio Lopez. Tinggi datangnya. Sayang sekali Dennis pada dia memiliki ruang gerak yang bebas ya. Artinya dalam pengarahan bola itu apabila diarahkan ke posisi gawang mungkin bisa berbuah gol tadi. Yang mengherankan tidak ada satu orang pun pemain Sriwijaya yang mengcover Kusnul Yakin. Namun yang justru menjadi masalah bagi PSIS adalah sekarang bagaimana meraih kemenangan, karena berdasarkan performance mereka akhir-akhir ini justru inkonsistensi itu justru terjadi di kandang ya. Bahwa apabila melawan tim-tim yang menengah ataupun yang kecil justru mereka bisa seri atau kalah. Iya. Termasuk mereka gagal di Copa ya. Gagal menyingkirkan Persija di stadion ini.
pelanggaran untuk PSIS. Juga Kusnul Yakin ditabrak oleh Tony Sucipto. Permainan yang sangat keras Demes kalau kita melihat, dan terlihat mungkin kedua tim ini memiliki sejarah permusuhan yang tinggi ya, artinya ingin mengalahkan satu sama lain. Bagus sekali umpan 1-2, Zubairu sementara masuk kotak penalti dari Sriwijaya FC kepada siapa? Indrianto Nugroho yang dituju. Wow, Carlos! Haris Alisburi! Gol! Gol! Baik sekali. Luar biasa. Sekarang inilah yang memecahkan ketegangan di para pemain PSIS dengan gol awal ini. Menarik dari mungkin sekarang bagaimana kira-kira nantinya tanggapan Sriwijaya, karena kalau gol tadi saya lihat justru ini terjadi sedikit kesalahpahaman di belakangnya. Saya rasa satu hal yang wajar, Ber. Sedemikian sepertinya 2 hari 2 malam melakukan penyerangan. Betul, dan kita lihat bagaimana tembakan yang begitu keras. Bagus sekali. Ya, tipikal Haris akurat Alisburi ya. yang membuat Ferry Rotinsulu nyaris tidak bergerak, Bung. Tidak ada reaksi. Dan kita lihat bagaimana memang salah satu keistimewaan dari Haris Alisburi hari adalah tembakan bebas. Betul. Saya melihat memang scrimmage ini sesuatu yang jarang terjadi Ya, dan sebenarnya. gol ini bermula berkat dukungan pemain belakang Zobiora yang memberi umpan dan dia membawa bola ke sayap kanan atau lini kiri dari luar biasa Iya. Haris. Satu percobaan yang nyaris menjebol gawang Harus secepatnya ini. Iko Bang Putra. Dan gol ini akan membuat pertandingan akan semakin berjalan Betul, menarik, Bang. Bung, karena biar bagaimanapun Sriwijaya akan bermain lebih attacking Betul. untuk mengejar ketinggalan, dan mereka akan memperlihatkan kualitas mereka selaku peringkat 2 di wilayah barat. Mitra Olahraga Antv, bagi Anda yang baru saja mungkin menyaksikan pertandingan siaran langsung antara PSIS berhadapan dengan tamunya Sriwijaya. Gol pertama di pertandingan baru saja tercipta, dihasilkan oleh Haris Alisburi tentunya dari kubu PSIS Semarang. Skor 1-0 untuk PSIS. Ber, kita belum menyaksikan kemampuan maksimal dari anak-anak Sriwijaya, Ber. Mereka masih bermain sepertinya enjoy tadi, Ber, sebelum gol terjadi. Saya setuju dengan Bari, mungkin juga Binder setuju bahwa pertandingan mestinya akan menjadi lebih menarik. Ya. Seharusnya dengan gol ini kan Sriwijaya keluar menyerang. Namun kita harus melihat bahwa di sini PSIS memang memiliki keunggulan dalam hal menempatkan para pemain di belakang ya. Seperti yang tadi kita melihat di awal-awal, bagaimana 2 pemain disimpan di belakang hanya untuk mengontrol para penyerang Sriwijaya yang kedua-duanya adalah pemain asing ya. Dan mereka tampil di depan pendukung mereka yang kita kenal. Panzer Biru ini adalah pendukung yang sangat fanatik. Iya. Paling tidak setelah unggul 1-0 ini mereka akan mempertahankan mati-matian. Ya, dan kedua tim sudah semakin main terbuka. Iya. Dan bukan tidak mungkin nanti satu waktu kita datang di stadion bersama keluarga. Bukan begitu, Bina? Betul. Iya, mudah-mudahan ya. Kalau kita melihat selama ini kan yang menjadi salah satu concern ini adalah dari segi keamanan. Yaitu seringkali kita melihat pihak keamanan tidak sigap dalam mengatasi para supporter. Dan paling tidak sudah unggul ya. Betul, gaya main mereka yang begitu confidence itu tersentak berkat gol dari Haris Alisburi. Satu percobaan. Haris Alisburi kembali. Alah. Julio Lopez. Cari teman kepada M. Ridwan. Bukan kepada Zubairu yang merangsek ke depan. Iya. Padahal Zubairu adalah pemain belakang, Bung. Betul. Apa yang akan dilakukan Amrizal? Berhasil dia menyelamatkan bola. Kembali PSIS mencoba menekan Sriwijaya. Lemparan ke dalam. Perpaduan kedua pemain Latin ini yang sangat menarik, Julio Lopez dan Joao Carlos. Oh, tampaknya Haris Alisburi cedera tadi, Ber. Setelah menciptakan gol.
Berry justru bermain aktif di pertandingan malam hari ini, artinya ia lebih sering maju ke depan. Paling tidak memberikan support ya bagi Joao Carlos dalam penyerangan. Wah, bahaya sekali. Masih bisa diselamatkan. Peluang emas pertama ya Berry ini. Betul. Ini sama-sama berkelas. Artinya sebagai Kita lihat di tayang ulang. striker, bagaimana heading yang bagus dilakukan oleh Kayamba. Kembali ini adalah posisi bebas. Beruntung PSIS memiliki penjaga gawang kawakan senior yang dengan betul, yang dengan tenang. Bagaimana ini salah satu pelajaran berharga, Bung. Sekarang mungkin sedikit kebebasan bagi para pemain Sriwijaya Berry ya. Ya. Justru serangan dalam 5 menit terakhir ini kita melihat lebih Ya, kita terorganisir lihat bagaimana ya. Lebih terbuka Kayamba ya. kali ini umpan Bisa bola masuk kosong, ini. Gol. luar biasa. Baik sekali. Luar biasa. Ini yang kita harapkan. Penyerangan dari sayap ya Ber. Artinya memang pertandingan akan semakin menarik, yang kita katakan itu betul-betul terjadi. Betul-betul terjadi. Dan di mana ketika ketinggalan 1-0 Sriwijaya memperlihatkan kualitas mereka dengan ketenangan luar biasa. Dan ini juga yang kita bahas tadi, Bung, bahwa konsentrasi pemain belakang dari PSIS sering terlalu rapuh, ke Kayamba, sehingga justru penyerang mereka yang Sriwijaya yang berbahaya itu dapat peluang yang bebas. Anore Obiora yang selama ini berbahaya bebas. Posisi mampu bebas. menyamakan kedudukan, Bung. Ya, mungkin salah satu keunggulan di sini adalah exposure yang diberikan ke Kayamba, bagaimana ia begitu baik bermain di Liga Hong Kong. Ya, dan kebetulan Kayamba juga di awal-awal pertandingan tadi memang sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya, betul. Sehingga kita lihat bagaimana harus terpaku kepadanya ya. Kayamba melakukan umpan yang manis dan kita melihat dalam posisi bebas ini, Bari. Obiora memperlihatkan kelas yang luar biasa, Bung. Ini membuat pertandingan yang kita harapkan menarik benar-benar terjadi, dan mudah-mudahan selama 90 menit kualitas pertandingan yang kita tunggu memang terjadi. Iya, di layar monitor kita lihat bersama-sama Binder dan juga Berry, menit ke-31 Zarahan menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Memang pertandingan yang berkualitas ya. Iya. Kalau kita melihat 2 gol bisa dihasilkan di babak pertama. Kemudian sebagai tim tamu pun Sriwijaya ini tidak gentar ya. Iya. Memang setelah ketinggalan 1-0 itu justru permainan mereka berubah total. Tapi setelah itu mungkin 5 menit sebelum gol terjadi itu, Bar, tadi aku saksikan bahwa memang permainan mereka justru kembali padu ya. Terutama di depan antara Kayamba, antara Zarahan. Kemudian ada satu pemain juga di sana, Tony Sucipto. Yang kembali ini ada serangan dari Sriwijaya. Tambah baik, Bari, saya melihat setelah memang mobilitas tinggi dari setelah menyamakan kedudukan ya. Julio Carlos sekarang bukan kepada Kusnul Yakin yang berpindah tempat ke sebelah kiri. Kusnul ini justru juga saya lihat pemain yang tiba-tiba bisa berada di depan ini, Bari. Iya, dan dia punya keistimewaan tembakan bebas. Tembakan bebas selama ya. ini sangat ditakuti oleh penjaga gawang lawan. Ya, dan kalau dilihat di kompetisi kali ini justru, Bari, saya melihat begitu banyak perubahan yang baik ya. Terutama dalam hal melakukan koordinasi antara supporter. Ya. Bagaimana mereka bisa berbahaya. Satu pertandingan cobaan. Luar biasa. Mungkin inilah yang harus dilakukan para pemain PSIS, paling tidak tendangan dari luar kotak penalti. Karena justru gol yang tadi dihasilkan pun memang berupa scrimmage, tapi kita melihat shooting mereka ini tidak jelek ini, Bari. Justru para pemain PSIS ini yang saya lihat memiliki tendangan yang keras. Karena memang asis dia juga sudah terbukti bagus, Bung. What an ambitious shot. Ya, sebenarnya kalau kita melihat, apalagi ini adalah pertandingan pertama Kayamba. Dan pastinya tidak mudah baginya untuk langsung menyetel ya, dengan rekan mainnya. Namun paling tidak dengan mencoba melakukan tendangan sejauh itu, ini pun mungkin memberikan semacam teror bagi para pemain PSIS. Salah satu fenomena yang sangat menarik dibandingkan liga-liga Asia Tenggara yang lain ya. Ini yang harus diakui, bahwa memang terjadi perubahan yang bagus. Ya, kita lihat Julio Lopez, individu yang cukup bagus. Masih menguasai bola meskipun sudah sempat terjatuh. Ini dia long shot, Bung. Carlos! Yeah. Sayang sekali, saudara-saudara. Satu sontekan, Ber. Bagus. Tidak tepat rasanya kalau dibilang shooting, tapi sontekan yang kelas, Ber ya. Placing. Betul. Dia berniat untuk tipikal Latin, Ber. Betul, memperdaya dengan kaki bagian luar. Dan kita lihat bagaimana lemparan ke dalam. Bung bisa baca You'll Never Walk Alone di dinding. Ya. Sedikit mengingat sayang warnanya biru ya. Ya, dan sayang ini bukan di Bandung, Bung. Kalau di Bandung mereka tidak tulis begitu, tapi tulis ulah sorangan wae.
Kembali Sriwijaya mencoba melakukan penyerangan dari sisi sebelah kiri pertahanan PSIS sekarang. Alam Syah menguasai bola. Sayang sekali. Pelan di sana, sekali. Dem. Justru ada 5 hingga 6 pemain Sriwijaya yang di depan tadi. Tony Sucipto melakukan drive. Wah, kena kameramen. Satu percobaan yang lumayan dari Tony Sucipto. Akan tetapi belum menghasilkan Dan apa-apa bagi kesebelasan. Kalau kita melihat Demis dan juga Bari, teknik para pemain kita sekarang dalam melakukan tendangan syuting jarak jauh ini sudah berubah jauh. Ya. Mungkin kalau saya melihat 1 tahun yang lalu, tidak usah jauh-jauh, kita melihat syuting yang dilakukan justru mengarah ke atas. Tapi kalau sekarang kita melihat mungkin karena bola ini sudah sedemikian ringan, tidak ke atas namun hanya melenceng kiri atau kanan. Paling ya, tidak Barry dan Binder ada keberanian dari Iya. pemain kita untuk melakukan syuting. syuting jarak jauh. Dan diharapkan ini pengaruh dari banyaknya pemain-pemain asing yang bagus yang Iya, hadir iya, di iya. liga kita. Paling tidak menambah keyakinan mereka dalam melakukan syuting dari jarak jauh. Julio Lopez. Menarik sekali justru Lopez bermain lebih ke sayap ya Bari kali ini. Ya karena dia ingin menghindari kerasnya mungkin, lini tengah Sriwijaya yang dijaga. Kita tahu di situ ada Karis Widianto yang setiap saat ingin mematahkan kaki penyerang lawan. Bagaimana dia berkali-kali dapat kartu kuning di Piala Asia. Iya, permainan yang sangat keras. Justru saya lebih menilai permainan Karis lebih keras daripada Maman ya, yang sama-sama berada di lini belakang. Betul, Dan memang justru permainan provokatif Karis ini yang justru sering menghambat para striker dalam mencetak gol, apalagi dengan segala cara ya. Salah umpannya tadi di Isnan Ali. Wow, Carlos sekarang berikan kepada Indrianto Nugroho. Gagal lagi PSIS. Neng Lolo yang turun ke bawah. Isnan Ali kuasai bola. Cari rekannya. Baik sekali Tayamba. passing pendek di antara para pemain Yusuf Sriwijaya. Sultan Mudo. Saya rasa lemparan di dalam untuk Sriwijaya. Zahrahan. luar biasa jarahanmu ya. Pindah ke kiri ke kanan. Satu kerjasama backheel Barry. Betul. Offside. Sayang. Paling tidak sedikit kerjasama sudah terlihat Bari. Iya. Iya. Antara Ada Backheel Bar. iya, ada Bums dan ada ini. beberapa gerakan yang menurut saya sudah Zahraman. berkelas Bung ya. Iya. Mungkin pertandingan sudah hampir memasuki menit-menit akhir. Indrianto Nugroho, pemain yang sudah tidak muda Binder, tapi masih tetap persistensi performance. Saya justru menaruh harapan kepada Indrianto. Paling tidak di antara Julio Lopez ada satu pemain yang berbakat ya, yang kita miliki. Paling tidak ya seharusnya menyupport Julio Lopez. Tapi saya tidak tahu apakah memang sengaja ya disimpan untuk bermain di tengah, Ben. Iya, karena memang karakter Indrianto bukan sebagai asismen, tapi sebagai penyelesai akhir di tim ini, Bung. Ini yang Ridwan yang sering dipertanyakan orang kepada Iya. gagal lagi Sriwijaya FC. Maaf PSIS. Alah. Skill individu yang baik di antara para pemain Sriwijaya, biar saya melihat. Dan Bahwa setiap kali mereka menguasai bola, bisa saja mereka melakukan sebuah trik, memaksa para pemain PSIS melakukan pelanggaran. betul, ini memang menurut saya harus dilakukan karena memang berbahaya bola itu jika bisa dikontrol oleh jarahan, Bung. Saya justru melihat pada saat Rahmat melatih Persipura pun. Persipura. Kita melihat bagaimana skill individu itu sangat menonjol di antara pemain, tetapi bukan hanya skill individu dalam hal melakukan passing ke depan ini. Kita melihat bagaimana penyelesaian akhirnya itu kadang-kadang kurang ya. Mereka lebih mementingkan bagaimana bermain cantik, Bari. Ya, dan salah satu kelebihan Rahmat dalam melatih karakteristik angkatan laut, artinya saya tidak pernah melihat ada Disiplin tinggi, tim yang dipegang oleh Rahmat itu takut main dimanapun. Yap. Dan ini memang pengaruh anak Lampung yang jadi marinir ini memang ya. Kita lihat sedikit pun mereka tidak terpengaruh gentar. bagaimana puluhan ribu penonton di Jatidiri ini untuk menekan
mental mereka. Dan yang lebih menyolok justru dari segi disiplin ya. Dari segi disiplin ini mereka begitu baik, tidak ada emosi yang meluap. Belum ada emosi yang meluap justru saya lihat. Kita sudah sampai di 45 menit, bahkan plus akan memasuki tambahan 2 minutes added on. Skor sementara masih bahasa Inggrisnya podo-podo, satu sama. Masa-masa injury time ini justru lah yang sangat kritis. Ya, Pada saat inilah kadangkala para pemain sedikit lengah ya, mungkin ingin mengakhiri pertandingan untuk istirahat. Inilah yang harus diwaspadai para pemain kedua tim. Kembali kita melihat Bari bagaimana begitu baik mereka dalam mengontrol bola ya. Ya ini kita harapkan akan terus berlanjut benar karena sudah saatnya memang melupakan sepak bola kasar, sepak bola keras, betul. dan sudah saatnya masyarakat kita tidak lagi bangga terhadap timnya jika timnya menjadi juara atau meraih kemenangan dengan hasil yang tidak fair play. Betul. sampai sejauh ini Kit Kayamba paling tidak memuaskan kita bertiga, Bes. Betul, dan pantas langsung dikontrak 2 tahun oleh Sriwijaya, Demis. Iya, karena dari perjuangan, dari keringatnya juga sudah Work rate-nya, kalau sesuatu. saya melihat work rate-nya artinya meskipun ya striker Barry dan juga Demis, saya melihat bagaimana ia bisa bermain ke belakang. Tadi pun kita melihat ia menjemput bola dari belakang, mencoba memberikan yang berbaik. Betul, dan ini memang wajib menunjukkan kemampuan terbaiknya bukan karena sudah begitu besar promosi terhadap diri dia di exposure kancah ya. sepak bola kita betul. Bola liar tadi coba dikejar oleh Denny Rumba. Menang sekali Karis Yulianto. Tony Stipto kali ini. Demikian mitra olahraga Antv. Sang Jimmy Napitupulu meniupkan peluit. Berakhirlah babak pertama. Dan Bari yang artinya sebenarnya memang mereka bermain baik, mereka bermain kolektif. Cuman pada saat penyerangan PSIS seperti yang Anda katakan tadi 2 hari 2 malam yang istilahnya mencoba segala bentuk cara, kelihatan sedikit kegugupan mungkin dalam menghandle para penyerang PSIS ini, khususnya Julio Lopez. Di mana babak kedua sudah dimulai sementara Binder. Mana pelanggaran yang tidak perlu pun dilakukan. Betul. Dan mestinya situasi segar ditandai dengan baju yang sudah kering, baju kering dipakai oleh pemain Sriwijaya. Mudah-mudahan kita kembali disuguhkan oleh pertandingan atau kejadian-kejadian menarik di 45 menit babak yang kedua. Tendang sudut pertama untuk PSIS. Semakin menyerang mania, Bung, karena kedua tim merasa mampu memenangkan pertandingan. Ini yang penting. Satu sepak sudut dari Joao Carlos dari PSIS tentunya. Khususnya bagi PSIS ya. Ya, artinya bermain tuan rumah. Iya, dan bermain di kandang sebenarnya rekor mereka juga kan cukup baik. Betul. Mereka bisa mengalahkan tim-tim yang kuat ya. Setengah mati, betul. Masuk, bahaya Bung. Luar biasa. Bahaya sekali. Percobaan. Inilah salah satu trik ya Dennis dan Bari gimana pada saat sudah dikeroyok beberapa pemain, penjaga gawang pun sudah keluar. Ada sebuah trik yang mungkin mengingatkan kita akan Liga Italia ya. Betul. Dan juga ini namanya iseng-iseng berhadiah, Binder. Dan kontrol yang sedikit kurang bagus dari Indrianto ya. Artinya dia tidak menyiapkan bola itu untuk ditembak pakai kaki kiri. Wah, kali ini penalti. Kita akan melihat tayang ulang, Binder. Iya, kalau dilihat sebenarnya memang di sana peluang Julio Lopez untuk mendapat bola cukup besar dan ada sedikit unsur dorong ya, ada sedikit bukan saja body force, artinya ada sedikit. Dalam tayang ulang kita lihat Amrizal kesengajaan yang kesalahan atau Lopez yang pintar. Masih susah untuk kita menilai, Ben. Ya, tapi rasanya terlalu kejam untuk sebuah penalti karena bola itu tidak mengarah ke Lopez, tapi ke penjaga gawang Rotis dan bola 50-50 sangat mudah untuk dikuasai penjaga gawang. Sekali lagi keputusan wasit adalah final, Barry dan Binder. Mungkin di sini kita melihat Barry dan Demis niat dari pemain Sriwijaya ya, artinya dalam hal mendorong ataupun melakukan agresivitas ya, mungkin dari segi tersebut ya. Dan kita harus mendukung keputusan Jimmy karena biar bagaimanapun tindakan pemain lawan terhadap penyerang di kotak penalti itu ada salah ya. Berbahaya. Apakah Julio Lopez
akan berhasil menjebol gawang Ferry Rotinsulu melalui tendangan penalti. Tidak mudah, Bung. Sudah bersiap-siap dia. Kedua pemain ancang-ancang sebentar, masuk saudara-saudara. Penempatan yang baik. Betul. Kita melihat sangat tenang dalam melakukan penalti, dan kalau mau dilihat tadi justru tendangannya begitu keras ya dan mengarah. Ya, dan ini kelas karena sebelum kembali ke Indonesia dia sudah bermain di divisi 1 di Swiss, Bung. Iya. Ini menunjukkan Pengalaman ya. betul dia pemain yang layak berumput di divisi 1 walau divisi 1 di Eropa. Dan justru tendangan dilakukan dari posisi dalam. Keras, Posisi dalam dan berarah, keras ya. dan membuat terkecoh Kiper ya. penjaga gawang Ferry Rotinsulu karena gerakannya seolah-olah akan menendang ke sebelah kanan Ferry. 2-1 pemirsa. Gol tendangan penalti diciptakan tadi oleh kapten kesebelasan PSIS Semarang tentunya, Julio Lopez, di awal babak yang kedua. Kembali pertandingan berlangsung. Bola dikuasai oleh Iko Bang Putra. Tenang-tenang saja dia. Terjadi pergantian pemain di kubu Sriwijaya. Alam Syah digantikan oleh Ben Berlian. Seorang gelandang yang energetik dan juga produktif dalam menghasilkan gol. Pemain yang juga menjadi langganan Rahmat Darmawan ya, Ben? Betul. Atau anak asuh Rahmat Darmawan sejak dari Persikota. Rupanya Rahmat tidak mau mengambil resiko dengan Alam Syaber. Iya, dan salah satu nasihat atau Di kamar ganti tadi ya. Itu memang sangat bagus untuk ditiru bagi pemain-pemain lain, Bu. Betul. Karena Satu percobaan. luar biasa. Baik Gampang sekali. sekali Bering. Luar biasa. Gol pertama. Kit Kayamba. Ya sudah. Prediksi kita bahwa pertandingan babak kedua akan berjalan terus menarik, Bu. Dan kalau melihat proses kerjasama dalam melakukan gol ini memang tidak mudah ya, Bari. Terobosan dari kanan terlihat seperti Lenglos yang melakukan terobosan tersebut. Ya, dari Lolo. Ya, Lenglolo dan Melewati Ridwan, melewati Maman dia. kembali tidak ada pemain belakang PSIS di sini karena justru. memang fast break yang dilakukan oleh Sriwijaya cukup bagus. Artinya pada saat mereka mendapat bola, semua pemain ikut bergerak, Ikut bergerak. mendukung Penyerangan ya. penyerang yang membawa bola. Kita lihat bagaimana rekannya juga ikut mengcover, semua bergerak. Berbeda dengan PSIS, ketika Lopez membawa bola, semua pemain menunggu diri di tengah. Bung. Seperti mengharapkan yang melakukan keajaiban ya, Bari. Gampang sekali Kit Kayamba. Lihat, leader ada satu aja pemain belakang PSIS. Ya, ini Dan salah satu kelebihan Kayamba barusan adalah melihat arah bola. Dia tidak berlari ke arah pemain lawan, tapi dia berada ke arah kosong menunggu bola itu datang ke dia, Bung. Saya melihat justru di sepanjang 50 menit pertandingan ini, justru positioning Kayamba ini yang sangat baik ya. Artinya memang ia bekerja keras, ia bermain sangat baik, cuman dalam hal positioning ini beberapa kali ia mendapatkan posisi yang pas, Barry. Iya, sebagai striker yang terpilih sebagai best striker 6 kali di Hong Kong, menurut saya memang punya kelas, bukan cuma positioning ya. Kita lihat bagaimana dia heading tadi dengan indah yang beruntung bisa dikuasai oleh Ikomang. Tekniknya juga lebih baik. Passing yang dilakukan, assist yang dilakukan mencetak gol. Kembali Sriwijaya melakukan Kayamba akan jadi salah satu pemain bintang di Liga Indonesia ini, terutama di putaran kedua ini. Benar. Iya. Satu percobaan dari Obiora tadi hanya menghasilkan sepak sudut bagi Sriwijaya FC. 2-2 skor sementara Mitra Olahraga. Keadaan kembali tegang Barry di sini. Padahal sudah unggul begitu susah melalui titik penalti. Kembali mereka harus menelan pil pahit dengan gol Sriwijaya. Jadi tekanan bagi PSIS ya. Bagi PSIS. Coba bahaya. Hanya menghasilkan sepak gawang atau tendangan gawang bagi PSIS. Tendangan sudut yang kedua bagi Sriwijaya di babak yang kedua ini. Obiora, Ber? Ya, Obiora. Betul, dan tangan tidak ada pelanggaran di situ. Ya. Ini yang saya Obiora. saksikan. Setiap kali ada serangan balik. Nyaris hal yang sama terjadi, Bung. Setiap kali ada serangan balik dari Sriwijaya terlihat begitu berbahaya dan begitu cepat mereka merubah pertahanan menjadi attack ya. Pertahanan menjadi
penyerangan. Cepat sekali saudara-saudara mitra olahraga. Serangan balik yang dilakukan kombinasi tadi. Nyaris hal yang sama terjadi Bung ya kalau bola Betul. itu tidak tersentuh oleh Iya. pemain belakang. Sudah Untung Iya, sekali sudah ada gol ya. Yusuf Sultan Mudo tadi. Apa yang akan dilakukan oleh Zarahan kali ini dengan sepak pojoknya? Lihat bagaimana dua orang menjaga Sudah Kayamba. dilakukan sepak pojok. Masih dikuasai oleh Sriwijaya FC. Zarahan kembali berikan bola ke tengah. Ada Renato Ilyas di sana. Pelanggaran rupanya. Wow, Iya. Carlos. Ini yang saya katakan tadi, pertandingan babak kedua ini menarik karena kedua tim merasa mampu memenangkan Mampu, ya. pertandingan. Berbeda dengan kalau tim itu mengincar Hasil draw ya. hasil draw. Salah tadi. Amrizal melakukan. Satu percobaan yang dilakukan oleh Julio Lopez. Ya, dan Ragu-ragu Ferry Rotinsulu. dan ini menghasilkan sepak pojok. Bu. Betul. Antara melepas dan mengambil bola. Satu kecerdikan ketika melihat posisi kiper ya, Binder. Ya, justru salah satu peluang bagi PSIS saya menilai untuk mencetak gol adalah dari set piece, tendangan bebas ataupun tendangan corner kick. Dan saya melihat memang setiap kali mereka melakukan corner kick ini memang cukup berbahaya karena para pemain Latin ini memang mereka memiliki teknik yang baik dalam melakukan corner ataupun free kick. Lakukan sudah tendangan Tuh, bahaya Zubairu. kembali. Mungkin mengharapkan penalti tadi, Ben. Indrianto Nugroho sekarang coba mencari, membebaskan teman, membebaskan lawan. Husnul Yakin yang dituju. 1-2 didorong oleh Isnan, memang mitra olahraga Antv. Inilah yang tadi Rahmat mengatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu ya. Dan kembali posisi set piece yang menguntungkan bagi PSIS. Iya, karena memang bola-bola mati dari PSIS selama di putaran pertama banyak menghasilkan Iya, banyak menghasilkan Bu. gol ya. 4 orang pemain, minimal pemain PSIS di dalam kotak penalti Sriwijaya FC. Wow, Carlos langsung saja main. Alah, satu blunder dilakukan oleh Ferry Rotinsulu yang berakibat harus dia berjibaku dengan Indrianto Nugroho. Pemain yang menurut saya jarang sekali melakukan tindakan tidak sportif di lapangan, Indri. Tidak ada unsur kesengajaan mungkin, Berry. Iya, dan memang bola lepas dan Ya, 50-50 Ferry, ball. iya, sebenarnya tidak terlihat benturan langsung Betul. antara kaki. Tapi Indrianto memang dengan wilayah penjaga. kiper ya, Ber. Betul. Dan memang kiper antisipasi harus yang bagus dilindungi ya. oleh Kiper wasit. harus dilindungi di dalam Ya, wilayah artinya sini. Kepala Ferry terbentur sendiri ke rumput, Bu. Ya. Yakin yang dituju. Kembali pelanggaran yang tidak perlu oleh Isnan Ali, padahal bola menuju out ya. Ya, dan ini sangat berbahaya karena setiap Iya. ada tembakan bebas, Wow, Carlos. ya selalu peluang. Ya memang didorong, Bu ya. Kita lihat mitra olahraga siapa yang dituju. Zubairu yang dituju kembali. Ferry Rotinsulu. Baik sekali Ferry ini. Demis saya melihat berapa kali ya tidak takut melakukan lompatan ya di antara para pemain Ya. PSIS untuk meraih bola. Ya, dan selain postur tubuh yang bagus, usia yang masih muda, Fisik masih prima. betul, dan Ya. kita memiliki banyak penjaga gawang seperti ini, Bung. Ya. Dengan munculnya Markus Marcos kemarin di ya. tim nasional. Betul, memberikan contoh. Marcos pun menjalani salah satu pertandingan terbaik melawan Korea ya. Betul. Dimana berapa kali harus keluar dari posisi gawang. Ya, dan memang pada saat scrimmage seperti tadi, Sangat penting mungkin ya keluarnya bagi penjaga gawang sangat itu penting. membuat keyakinan pemain belakang, Bung, akan semakin besar karena dan penjaga gawang itu sangat dilindungi oleh wasit. Betul. Sehingga pada saat disentuh sedikit pun wasit Pelanggaran. akan meniup free kick. Pelanggaran dilakukan oleh Idrus Gunawan terhadap Obiora. Tendangan bebas bagi klubnya. Apa yang akan dilakukan oleh Carlos Renato? Tendangan langsung. Baik sekali tekniknya Demis. Teknik tendangan baik Iya, saya dan melihat teknik tekniknya pengambilan posisi Betul. Iko Mangputra pun Cukup pas ya. juga patut diacungin jempol. Kayamba tidak langsung menyentuh, Bung. Artinya, Ya. tapi pada saat tangan sedikit menyentuh kaos dan pemain itu jatuh, itu memang Ya,
bola dianggap untuk milik Idrus, Bung. Satu tendangan langsung dilakukan oleh Zubairu. Tidak ada pemikiran lebih lanjut ya untuk memindahkan bola dari kaki ke kaki. Mereka tidak bermain sebagai tim dalam arti menyerang maupun menyerang. bertahan. Ya, mungkin Pelanggaran terhadap Taufik Permadi tadi. saya mencatat justru sudah ada 8 pelanggaran ya dari kubu Sriwijaya ini. Artinya mereka pun tentunya ingin menjegal usaha PSIS untuk meraih kemenangan. Dan saya melihat hasil seri pun sebenarnya memang bukan hasil yang memuaskan, tetapi paling tidak ini akan menambah perolehan poin mereka. Satu percobaan tadi. Taufik Permadi kuasai bola. Pemain yang baru masuk menggantikan Indrianto. Lihat bagaimana berkali-kali pemain Sriwijaya selalu berhasil mencuri bola dari kaki pemain PSIS. Ya. Pelanggaran dilakukan oleh Zubairu terhadap Zarahan. Carlos Renato lakukan Kit Kayamba yang dituju. Kali ini dibayang-bayangin oleh Kahudi Wahyu. Berdua mereka dan Ridwan. Ya mestinya sepak pojok, Bung, ya, karena bola tidak disentuh sama sekali oleh Kayamba. Percobaan serangan dari PSIS dari sebelah kiri kali ini. Tenang saja Ferry Rotinsulu. Masih belum merubah keadaan Mitra Olahraga Antv. Kali ini Sriwijaya mencoba melakukan serangan-serangan balik. Begitu cepat serangan baliknya. Ke tengah. Tidak merubah keadaan, tenang saja Ikomang Putra. Lagi-lagi artinya keberanian atau fighting spirit anak-anak Sriwijaya itu lebih besar, lebih kelihatan saat pertarungan memperebutkan bola, Bung. Iya. Jadi pelanggaran di garis tengah. Pertandingan malam ini yang kita tonton 2-2. Suatu hasil yang cukup mengejutkan mungkin, Ben. Betul, karena Persegi Bali FC yang satu percobaan dari PSIS. Tenang saja Karis Yulianto. Cak Haris Yulianto, anak Malang. Menjelang menit-menit akhir ini memang situasi yang sangat berbahaya saya lihat. Kita memasuki 15 menit terakhir, 82 menit sekarang pemirsa Mitra Olahraga Antv. Siapapun yang mendapat kesempatan menyerang ini, yang justru harus dipergunakan dengan baik. Maman harus lebih berhati-hati mungkin, Binder. Iya, saya melihat justru permainan di babak kedua lebih baik ya. Artinya dalam hal menjaga ball possession. Cuman tadi saja saya melihat bagaimana ya bisa kehilangan mungkin. Oh, baik sekali. Satu. Offside. Sangat tipis dari saya melihat justru dia melakukan pergerakan dari belakang ya. Ya, mungkin ada pemain lain berbuat seperti apa karena memang kalah adu badan. Iya. Kita lihat adu badan. Saya masih teringat ketika Abuang Kesak masih bermain di Indonesia dan dengan postur yang tidak tinggi tapi keras. Dan salah satu pemain Kamerun yang tampil di Piala Dunia, Bung, ya. Dian Farudin, Mitra Olahraga Antv masuk dari kubu Sriwijaya FC. Masih belum lihat ini menggantikan siapa? Dian Farudin. Oh, Isnan Ali. Pemain belakang untuk pemain belakang rupanya. Dian Farudin adalah pemain yang musim kompetisi lalu bermain untuk Pelita Jaya Purwakarta. Sekarang direkrut oleh Rahmat Darmawan. Sempat juga ikut seleksi AFF Champion Cup di bawah Peter Witt. Kembali bola ke tengah lapangan permainan. Sepertinya mulai frustrasi Barry. Ya, permain PSIS ini. Karena memang hasil imbang pun sudah cukup sangat merugikan bagi Sriwijaya dan merugikan bagi PSIS. Semarang ya.
posisi mereka cukup rawan, Bung. Apalagi kita tahu tim yang degradasi sangat banyak di kompetisi kali ini, Bung. Betul. Dari 36 tim, 18 harus ke bawah. Harus out. Tony Sucipto kali ini tengah penalti kepada Kit Kayamba. Kita lihat bagaimana dalam posisi sulit dia masih bisa mengarahkan bola ke gawang. Ini yang memang membedakan Kayamba dengan penyerang-penyerang lain yang saya melihat di Liga Indonesia ini ya. Rapi sekali barisan belakang dari Sriwijaya dalam meredam anak-anak Mahesa Jenar. Dan sampai menit ini memang semangat tim Wong Kito ini masih bagus, Bung ya. Betul. Artinya kita lihat bagaimana mereka berkali-kali ketinggalan gol lebih dulu. Betul. Dan mampu menyamakan itu. Iya. Memberikan percaya diri yang lebih tinggi ya. Bagus sekali one-two dari Julio Lopez tadi. Kusnul yakin diberikan back. Masih bisa ditarik. Lopez. Sayang sekali, ini adalah salah satu peluang terbaik saya melihat justru sepanjang pertandingan bagi. Dan kalau kita melihat serangan yang dibangun ini sangat baik ya Demes ya. Artinya distribusi bola yang langsung diberikan kepada Kusnul di posisi sayap. Bagaimana percobaan yang baik ini sebenarnya. Luar biasa. Refleks yang bagus kita harus acungkan kepada Ferry karena posisi sulit. Karena posisi dia sudah salah arah. Betul. Dan di sini tendangan yang ambisius mungkin. Bali sepak sudut saya rasa. Naik Karis Yulianto tadi. Karis merasa dia yang didorong. Sayang sekali dari sekian banyak tendangan pojok dan juga sekian banyak tendangan bebas, belum ada satupun yang sempurna dilakukan oleh Joao Carlos. Saya mencatat hanya ada 2 kali diambil oleh ini perbedaan pengamanan di luar negeri dan dalam negeri, Bung. Kalau di luar negeri pengamanan itu menghadap ke belakang, kalau di sini ikut menonton, Bung. Sehingga dia satu serangan balik Bari. Bahaya sekali ini Bari. Zarahan melakukan Offside. Siapapun di stadion dari di Indonesia ingin menyaksikan pertandingan dari. Ya, tapi profesionalisme dari pengamanan, Bung, karena berbeda secara psikologis kalau tentara atau polisi ini menghadap ke penonton, Bung, sehingga itu membuat orang membatalkan niat kalau ingin berbuat sesuatu, Bung. Paling tidak kita lihat Piala Asia sudah dilakukan contoh yang baik, Bar. Paling tidak mengamati. Ini memang harus ada perubahan bagi panitia, Bung ya, bahwa petugas itu datang bukan untuk menonton pertandingan, Bung. Untuk menjaga. Betul. Ini semua kita lihat tidak ada satupun yang melihat ke arah penonton, Bung. Bagus sekali usaha balik badan dari Taufik Permadi tadi. Balik PSIS. Ini berbahaya, Bung. Bola dari Kit Kayamba. Saya katakan tadi bagaimana tadi betul, Ber. Kelas dia merebut bola. Iya. Tekniknya ya dalam merebut bola saya melihat tekniknya ini, Ber. Bagaimana ya tanpa melakukan pelanggaran. Dan itu bukan pelanggaran karena dia menggunakan dada untuk merebut bola, Bung. Kayu di Wahyu tadi. Haris, Bung ya. Ada Maman orang terakhir di belakang. Untung masih ada orang gitu. Iya. Masih menjegal. Yan Farudin kali ini dari sisi sebelah kiri. Dan Kayamba ini sepertinya tidak mengenal lelah, Bung ya. Iya. Kita lihat bagaimana dia bisa pindah dari kiri kanan. Saya melihat dari segi fisik dan dari segi stamina ya. Khususnya di kubu Sriwijaya ini memang Kayamba sangat unggul. Artinya hingga menit-menit terakhir pun dia masih sanggup lari setengah lapangan tadi. Mencoba mencetak gol. Ya mudah-mudahan konsistensi ini bisa terjaga ke pertandingan-pertandingan selanjutnya. Wow, Carlos. Bayang-bayangi dia oleh Yan Farudin. Maksud saya oleh Slamet Riyadi. Bahaya. Ridwan sekarang. Sayang sekali. Bukannya kepada Wow Carlos, malah kepada Tony Sucipto. Ditarik tadi. Pastinya harus dapat kartu, Bung ya. Karena itu mencegah. Ya, menghilangkan keuntungan dari Sriwijaya. Betul. Jimmy melakukan hal yang benar kali ini. Memang Jimmy mendengarkan rekan saya Bari Siotang. Kartu kuning kedua di pertandingan ini rupanya, Bari. Kali ini Sriwijaya. Luar biasa. Obiora sekarang. Bahaya offside ini, Ber. Dian Farudin. Obiora lagi.
minute edit time. 3 menit mitra olahraga. Pincang kita lihat Peri. Julio Lopez harus ditabrak oleh Karis Yulianto tadi. Memang seluruh ataupun lebih banyak perhatian memang diberikan kepada Lopez ya di pertandingan ini. Pada saat dia memegang bola sudah ada 2 pemain Sriwijaya dan saya melihat justru di sini kapten Sriwijaya ya, Renato Elias ini yang begitu senang istilahnya menjaga Lopez, sehingga kalau saya melihat dia hanya memperoleh sepersekian detik untuk memegang bola ya Bang. Betul. Dan ketidakhadiran Lopez di menit-menit injury time ini sangat merugikan bagi PSIS. Betul. Dia dan Juan Carlos yang menjadi motor serangan. Kembali offside. Kembali Sriwijaya, seolah-olah bermain di Jakabaring tadi ya. Tidak ada lelahnya. Kita lihat bagaimana Leng Lolo. kosong berbahaya. Kit Kayamba di kotak penalti. Oh baik sekali. Berhasil dia menguasai bola. Kepada siapa? Sayang sekali. Masih Sriwijaya FC. Zarahan tadi. Kusnul yakin. Mobilitas tinggi dari Kit Kayamba Kayamba ini membuat pemain belakang PSIS ini bingung siapa yang harus menjaga dia, bukan posisi dia yang terus bergerak ke kiri ke kanan. Betul. Ke depan dan ke belakang. Saya melihat trio maut ya. Trio maut bagi Sriwijaya. Mitra Olahraga Antv, berakhir sudah pertandingan yang amat bermutu antara tuan rumah PSIS berhadapan dengan tamunya Sriwijaya FC. Skor sebagaimana Anda saksikan di layar kaca 2-2.